Oh, oke teman-teman, assalamualaikum. Jadi kembali lagi bersama saya Edo Hanjo ya di channel saya. Jadi ini kawan lama saya, Abang siapa? Abang Muncung. Bang Muncung. Bang Muncung atau bisa disebut juga Abang Aprih ya. Oke teman-teman, jadi sekarang Bang Aprih ya, Bang Muncung Ya. mau jelasin gimana sih ya, biodata, bisa disebut biodata atau gimana? Identifikasi ularnya ya. Katanya Edo pengen tahu identifikasi ular hijau yang berbisa dan tidak berbisa. Jadi di sini ada 3 spesies ular hijau. Yang satu ada Trimeresurus alborabris. Coba Kang Olan. Ini Trimeresurus alborabris. Oke. Sudah. Nah ini, maaf jempolnya dekat-dekat, terkena gigit. Nah di sini juga ada Trimeres insularis, Trimeresurus insularis, nih. Oke. Dan di sini ada Ahetula presina. Nah kita jelasin, kita identifikasi satu-satu, mulai dari sini. Di sini Apri megang ular Trimeresurus. Bukan Trimeresurus, Bang. Ah, itulah presina. Nah, itulah presina. Iya. Jangan barbar, Bang. Jangan barbar. Oke, pakai ini. Pakai hook ya? Pakai hook. Berhubung toolsnya cuma ada satu. Aduh, saya batuk, Pak. Saya ganti toolsnya. Ngopi dulu dong. Ini juga hooks. Kita ganti hooksnya. Nah, saya punya hook satu. Nih. Ini hook kami. Ini salah satu jenis ular colubrid. Dia masuk ke family Corobridae. Ya, jadi ular pohon ya teman-teman. Makan apa, Bang? Nah, kalau si Ahetula presina ini dia sering memangsa unggas, burung kecil, mamalia kecil, katak, dan saya pernah ngekip ini dia makan cicak. Cicak oke, makan ikan pun dia mau. Oh. Nah, makan ikan mau? Mau. Ini yang suka sering kalau orang lokal sebut oretotog. Padahal bukan jenis ular ini kalau oretotog ya, Bang. Ya, jadi berhubung si kepalanya ini dia lancip dan moncongnya ini berbentuk seperti jarum, dia disebut sebagai oretotog. Padahal dia baik, bukan oretotog. Jadi uniknya itu Ahetula presina itu mempunyai mata yang sangat kecil. Nih, coba lihat matanya. Nih. Beda dari ular yang lain. Ya, tapi matanya ini sangat jelas kalau dia untuk melihat mangsanya, dan akurasi buat penyerangannya pun dia lebih akurat. Ya. Dan 89% atau 100% si Ahetula presina ini dia itu hidup di pepohonan atau arboreal. Iya. Jadi jenis ciri fisik yang benar-benar visual, dia mempunyai badan hijau. Dan kenapa ular pohon disebutnya? Karena ujung ekor sama badan ekor, nah pangkal ekornya di sini. Ini panjang karena buat dia mengait saat di nakal ya. Mengaitkan diri saat di pepohonan. Dan dia itu cenderung ular yang sangat pintar buat kamuflase. Nih. Dan dia tidak mempunyai bisa, tapi dia mempunyai enzim atau bisa yang jenis liur yang bisa ngebunuh mangsanya. Dan saat dia terancam, motifnya keluar tuh, kelihatan tuh motifnya. Ya, motif putih. Ini mencirikan apa sih? Nyirikeun motif putihna lah. Nah, nyirikeun bahwa dia itu terancam dan melebarkan lehernya tuh. Dia menggigit, tapi nggak bakal bisa gigit. Nah, ini salah satu jenis colubrid yang berbisa rendah. Karena dia tuh memiliki taring opistoglypha. Taring opistoglypha, taring belakang. Dia menginjeksi mangsanya itu dengan cara dikunyah. Baru dia bisa menginjekkan bisanya ini. Berarti dia berbisa rendah ya? Berbisa rendah. Ya, dia berbisa rendah. Seperti itu. Tapi serendah apapun bisa ular, tetap saja ular. Jangan coba handle sepertinya ya teman-teman. Nah, saya pernah bengkak loh digigit dia. Iya.
badan lagi nggak fit, hujan-hujanan nangkep ini, kegigit dikunyah bengkak. Oh, pernah juga. Bengkak. Nah, kita Ternyata Bang jelaskan. Muncung pernah, teman-teman. Kita jelaskan dia. Oke. Pakai ini, Bang. Iyalah, ini barbar. Cukup berbahaya juga, teman-teman. Ini jenis ular yang berbisa tinggi ya, high venom. Ya, ini Oke. jenis ular yang saya benci. Karena dia pernah menggigit jari saya. Awas, awas. Wait. Wait. No. Wait. Oh. No. Jangan. Ya, Kamu nakal. awas. Oke. Ini. Oke. Oke, Bang. Hati-hati ya. Oh. Oke, nah. Jadi seperti ini, teman-teman, pegangnya ya. Kalau Yang penting amankan kepala. Ini salah satu jenis ular yang berbisa tinggi. Dia ini jenisnya Trimeresurus albolabris. Ya. Bentuk visual dari si ular ini dan yang dibedakan dengan ular Ahetula prasina ini yang tadi, Ya. postur tubuhnya itu dia lebih cenderung pendek. Dan memiliki bentuk kepala yang segitiga ya. Dan dia pun sama segitiga. Sama ya. Cuman lebih cenderung mukanya ini yang lebih seram tuh. Dan ini yang paling visualnya Ekor. yang mencirikan dia ular berbisa tuh ini. Ekornya berwarna merah. Ekor merah ya. Iya. Jadi sebenarnya, teman-teman, di pemukiman atau di daerah kita ya, sebenarnya yang disebut ular totog, si ular totog ini yaitu jenis ini, Trimeresurus albolabris ya. Dan kalau di daerah Bandung sebut orai bungka. Nah, Bungka, ini iya, ular iya. bungka itu. Bungka laut, Bangkai laut. bangkai laut. Iya. Nah, ini orai bungka. Jadi dia itu memiliki taring proteloglipa, yaitu taring lipat. Ya. Dia itu taringnya bisa dilipat. Jadi kalau saat dia terancam, dia bisa sewaktu itu membuka taringnya lebar-lebar, Ya. baru dia nginjek. Gitu. Jadi gini, Bang, jika efek terkena gigitan ular ini kayak gimana sih, Bang? Oke, karena si Trimeresurus albolabris ini mempunyai bisa hemotoksin, jadi luka gigitannya dia itu selalu membuat si korbannya itu kesakitan. Dan kedua, dia membekas pembusukan karena nekrois. Tapi kalau buat yang mempunyai neurotoksin dan hemotoksin seperti kobra, sama, dia menghancurkan sel darah, kemudian sel saraf, dan jadinya seperti ini. Gitu. Lihat, bisa dilihat bekas gigitan dari ular berbisa, teman-teman. Nah, Bang Muncung ini pernah kena. Jadi ini, jadi setengah. Jadi hook. Di setengah jarinya. Ini yang bisa ngebedainnya tuh ekornya berwarna merah. Buset, galak banget ular. Ekornya berwarna merah. Terus dia mempunyai taringnya. Mau kita cek taringnya? Oh, oke. Oke, kita cek dulu taringnya. Oke. Sebentar, teman-teman. Oke. Oke. Jadi ini bukan untuk ditiru ya, teman-teman. Nah. Kan? Nah, dia sudah mengeluarkan taringnya. Malah lagi dikit. Nah. Oke, ini taringnya nih. Keluar nih. Nah, jadi fungsinya taring lipat itu seperti ini, teman-teman. Oke, dia mulai sudah tidak nyaman. Awas kameramen. Iya. Dia sudah tidak nyaman. Nah, seperti itu. Karena kepalanya pun berbentuk segitiga. Dan ular ini cara mencari mangsa itu dengan sensor panas. Sensor panas ya. Beda dengan dia, si Ahetula prasina dengan menggunakan indera Penglihatan, penglihatan. ya. Kalau dia dengan indera sensor panas. ya. Oke, kita masukkan. Jadi sensornya cenderung sensitif juga ya, ya. sensitif dengan suhu badan kita manusia yang cenderung normalnya itu panas. Iya. Nah, Oke, sekarang kita masuk ke fase insularis. Sama, satu famili, satu genus Trimeresurus albolabris dan ini Trimeresurus insularis. Cuman yang membedakan di sini, jadi jelasin Bang Muncung. Ya. Oke. Yang membedakan Trimeresurus insularis dan albolabris itu katanya dari mata pun terlihat. Insularis itu matanya cenderung kuning ya? Kuning. Ya. Ari, insularis cenderung kuning kan? Ini anak pribumi nih. Oh. Bener kan? Ya. Katanya. Tapi kalau yang benar-benar fix itu dari sisi kepala, Sisi kepala ya, Bang. bibirnya. Oh iya.
ada beberapa sisik yang beda dari Albolabris. Ntar kita ditunjukin di sini Ya. sisiknya. Oke. Ntar di sini tuh ada beberapa sisik 4 atau 5 gitu. Iya. Yang ngebedain mana insul, mana Albolabris gitu. Hmm. Kalau sekilas visual warnanya itu sama-sama hijau, sama-sama mempunyai ekor berwarna merah, sama-sama spesiesnya pun dan penyebaran pun di Jawa. Jadi ini emang satu sahabat, satu kerabat dengan Iya. Trimeresurus Albolabris gitu. Terus dulu dong. Oke. Dan sama-sama mempunyai bisa tinggi. Bisa yang sangat-sangat bisa membuat kita sangat amat kesakitan. Oke, jadi buat teman-teman jika melihat kedua ular ini Mhm. atau ketiga ular ini, jangan sekali-sekali handle pakai tangan. Ataupun jika melihat di pemukiman, Gak boleh. baiknya Ya, dipindahkan gak boleh saja sama atau sekali biarkan saja. ngehandle ular itu pakai tangan. Oh, Itu gak boleh banget. Ya Allah, Oh. astagfirullahaladzim. Hilap ternyata Bang Muncung. Gak boleh, goblok. Barbar itu. Gak boleh. Aduh. Orang goblok kan gitu. Jangan. Jadi Bang Alpri ini sangat fanatik ya untuk hewan ular. saya fanatik. Saya Sangat kurang fanatik. suka dengan Viper, kawan-kawan. Karena Viper itu Berbahaya. Berbahaya. Sangat berbahaya, sangat dan berbahaya. ular yang lain pun berbahaya. Karena Viper itu saya lebih tidak sukanya dia meloncat. Oke, itu kita tutup saja ya. Nanti itu loncat. Nah tadi itu Apri itu habis hunting di mana? Kan? Pangeran ya. Oke, pengasaran katanya teman-teman. Dapat salah. Dapat insul sama albo Albo. di kandang ayam. Kandang ayam. Nah itu boleh kita review bareng-bareng. Ya. Nah, Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita udah beres identifikasi dua ular berbisa ini dan satu lagi yang tidak berbisa. 3 jenis ular Tiga jenis, berbisa. ya. Yang di sini ada berbisa tinggi, di sini ada yang berbisa menengah, dan ini itu yang tadi habis kita rescue ya, kawan. Ya. Tadi rescue ular ini sama rescue Reticulatus spider. Ya. Alhamdulillah Edo udah jelasin, Paham, ya. udah paham perbedaannya, dan sekarang kita closing. Oke, jadi teman-teman makasih udah jadi semoga teman-teman dukung channel kita. Amin. Amin. Juga semoga identifikasi dari kami bermanfaat ataupun edukasi dari kami bermanfaat buat teman-teman. Jadi apa yang teman-teman temukan di alam maupun ular berbisa ataupun tidak berbisa, jangan coba-coba handle. Apalagi sampai mainin ular ya. Nah, saya juga pakai tool sederhana buatan Bapak Hendra Bajing. Abang saya nih Oke. Lihat. toolsnya, karena saya belum beli hooks, jadi saya pakai tools karena ini. Tadinya mau pakai tool alami, cuman ini masih kepake. Jadi mintul. Jadi mintul gitu loh. Oke. Utamakan safety. Iya. Jadi teman-teman kita mohon pamit. Saya Edo Hanjo dan ini saya Alfri Priyono. Bang Muncung. Jangan lupa subscribe juga channel Edo Hanzo Oke. Dan subscribe juga channel Bang Alfri. Oke. Alfri Priyono ya. Oke teman-teman, terima kasih buat simak video kita ya. dan sampai See you next jumpa. time Ya. dan sampai jumpa.